Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang terus kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-26. Namun saya hanya akan membaca ayat 19 saja. Demikian firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadar dan bertobatlah merupakan seruan khotbah yang disampaikan oleh Petrus di Serambi Salomo kepada orang Israel, kepada orang banyak ketika mereka sedang menyaksikan sebuah mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus kepada seorang yang lumpuh dari kecil, ya, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Di dalam ayat 6 dalam pembacaan sebelumnya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan kita melihat dalam pembacaan Alkitab bahwa orang lumpuh itu dia berjalan, bahkan dikatakan melompat-lompat serta memuji Allah. Banyak orang yang menyaksikan itu begitu takjub, begitu heran akan mukjizat yang dilakukan oleh Petrus. Dan hal itulah yang menjadi kesempatan bagi Petrus untuk memberitakan, untuk menceritakan akan Yesus Kristus yang melakukan mukjizat itu. Menarik Bapak Ibu, bagaimana mukjizat menjadi sebuah kesempatan bagi Petrus untuk memberitakan akan siapa Yesus Kristus itu. Nah, kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, kalau kita baca gimana Petrus bersaksi, berkhotbah bahwa Yesus Kristus adalah yang dinubuatkan oleh Allah dalam perjanjian lama, dan itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan bangsa Israel, bahkan juga semua manusia yang berdosa untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk melakukan mukjizat-mukjizat penyembuhan, tetapi tujuan kedatangannya adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Sehingga ketika dikatakan karena itu sadarlah dan bertobatlah, menjadi sebuah pengingat bagi orang-orang yang menyaksikan kuasa Tuhan pada masa itu, supaya mereka menyadari akan keberdosaan mereka, sadar akan keberdosaan dan berbalik dari jalan hidup yang tidak benar kepada jalan yang benar, kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, dari ini kita boleh belajar apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka menyadari mereka adalah saksi Tuhan. Ketika mereka boleh diizinkan Tuhan melakukan kuasa penyembuhan, mukjizat, itu semua karena Yesus. Jadi bukan lagi tentang diri mereka, tetapi itu semua tentang Yesus Kristus yang melakukan kuasa mukjizat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita boleh belajar, kita adalah saksi Tuhan. Kita adalah pemberita Yesus Kristus. Setiap hal, peristiwa, setiap waktu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan siapa Yesus Kristus dengan baik dan benar, sehingga makin banyak orang
yang sadar dan bertobat, dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Biarlah dalam minggu-minggu Advent ini pun menjadi pengingat bagi kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Mari kita sadari dan kita mau berbalik kepada Tuhan, dan kita juga belajar bahwa kita adalah saksi Tuhan, dan biarlah kita juga boleh dipakai untuk memberitakan, menyaksikan akan kebesaran kuasa Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah lagi kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa kami adalah saksi Kristus untuk memberitakan akan kebenaran Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit bagi setiap kami, orang-orang yang dikasihinya. Dan biarlah kami terus boleh menyadari akan keberdosaan kami, dan kami memandang kepada salib Kristus yang penuh dengan kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.